Ya, 9 tahun sudah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur meninggalkan kita. Ya, namun teladannya masih menjadi panutan banyak kalangan, bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga dari publik mancanegara. Acara haul di Kota Solo malam tadi menjadi bukti nyata relevansi ajaran Gus Dur untuk menjaga kebinekaan Indonesia. Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung dari Sleman, Putri Sulung Gus Dur, Alisa Wahid. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Alisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Alisa. Bagaimana semalam ini jalannya acara haul Gus Dur yang ke-9, Mbak? Mungkin boleh berbagi bersama kami, bisa menceritakan seperti apa suasananya tadi malam? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acaranya berlangsung lah. Acara yang disuruh itu kan memang rangkaian ya. Jadi ada kirap, serawung budaya, ada kajian, ada itu ininya ya. Jadi mulai dari hari Jumat, alhamdulillah cukup semuanya lancar, berjalan sesuai dengan harapan. Dan yang paling menyenangkan bagi kami adalah publik begitu antusias untuk bergabung dan ikut bermunajat, ikut memanjatkan doa dan juga ikut menggali pemikiran Gus Dur. Baik, ya meskipun sempat hujan begitu Mbak Alisa, tetapi tidak menyurutkan semangat ya. Iya, baik. Itu dia. Mbak Alisa, ini kan temanya berjuta warna satu jiwa Indonesia. Mengapa tema ini yang dipilih, atau ini memang seperti kita ketahui pemikiran kemudian juga apa yang dilakukan Gus Dur selama menjadi tokoh pluralisme inikah yang diangkat, atau ada alasan lain Mbak Alisa? Betul, pada tahun ini kita kan banyak sekali mendapati sentimen-sentimen atau pesan-pesan yang mengajak untuk bermusuhan ya, yang mengajak untuk menolak orang-orang yang berbeda dengan kita, terutama dengan pilihan calon presiden gitu. Tetapi kita tahu bahwa menurut Gus Dur Indonesia ada karena keberagaman. Justru kalau tidak ada keberagaman, tidak bakal ada Indonesia gitu. Kata Indonesia sendiri adalah kata pemersatu dari berbagai kelompok yang berbeda. Jadi itulah yang semangat yang ingin dikedepankan, yang ingin digunakan untuk mengingatkan warga bangsa bahwa dari inspirasi Gus Dur kita bisa kembali kepada inti persaudaraan sejati kalau istilah Gus Dur di dalam bingkai keindonesiaan kita. Baik, kemudian mengapa Solo begitu Mbak Alisa yang dipilih untuk haul yang ke-9 ini? Ada alasan khusus kah? Sebetulnya kalau kegiatan haul itu sendiri itu kan ada di mana-mana ya Mbak. Mulai dari bulan Desember sampai sekarang masih terjadi perayaan haul Gus Dur di berbagai tempat. Solo kita pilih salah satunya juga karena kawan-kawan di Solo memang menginginkan untuk istilahnya merayakan ini dengan lebih ramai gitu. Kalau tahun lalu lebih banyak di Jogja yang ada rangkaiannya. Kemudian tahun ini di Solo. Tetapi juga kita perlu mengingat bahwa di Solo sendiri memang keberagaman itu juga menjadi salah satu warna yang sangat kuat sebagai salah satu kota yang terbesar di Jawa Tengah. Baik, kalau melihat temanya berjuta warna satu jiwa Indonesia tadi Anda katakan ini untuk mengingatkan semangat begitu ya bahwa Indonesia ini adalah isinya memang dengan keragaman. Mbak Alisa, kalau melihat begitu ya kondisi saat ini, apalagi sebentar lagi kita akan masuk pada pesta demokrasi begitu pada bulan April 2019, pemilu presiden dan juga pemilu untuk legislatif. Melihat kondisi saat ini, kira-kira nih Mbak Alisa, bagaimana sebenarnya teladan Gus Dur yang bisa kita ambil untuk menyikapi kalau kita melihat kan saat ini begitu cukup panas begitu ya Mbak Alisa ya? Ya. Yang pertama begini, Gus Dur selalu menganggap bahwa jabatan politik itu penting, tetapi itu tidak perlu kemudian diperjuangkan, didapatkan atau dipertahankan dengan pertumpahan darah
para pengikutnya. Itu kan pesan Gus Dur yang paling kuat pada saat Gus Dur dilengsarkan. Gus Dur mengingatkan bahwa jabatan ini tidak dibawa mati. Jabatan adalah justru amanah, dan prinsip yang diikuti Gus Dur itu adalah prinsip bahwa kebijakan atau keputusan seorang pemimpin harus sepenuhnya dilandaskan untuk kemaslahatan umat. Atau bahasa kaidah fikihnya itu adalah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi jabatan itu jalan untuk mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena jabatan itu fungsinya adalah jalan, maka umatnya itu sendiri tidak kemudian hanya yang mendukung saya saja, atau hanya yang dari kelompok saya saja, hanya untuk kepentingan kelompok saya saja, itu tidak. Gus Dur terus selalu mengingatkan bahwa tanggung jawab kita adalah menjaga agar Indonesia itu tidak memberikan negara, tidak mendiskriminasi manusia Indonesia berdasarkan agama, bahasa ibu, suku, ataupun kepentingan kelompoknya. Baik, kemudian kalau kita melihat juga begitu Mbak Alisa, Gus Dur juga pernah mengatakan bahwa beda pilihan politik itu biasa begitu katanya kan, tidak boleh membuat perpecahan. Sebenarnya apa yang membuat hingga Gus Dur mengatakan hal ini, Mbak Alisa? Pemikirannya seperti apa? Iya, Gus Dur meyakini bahwa perbedaan itu sesuatu yang baik. Gitu. Apalagi perbedaan di antara pemimpin. Perbedaan di antara pemimpin itu memberikan kekayaan informasi, kekayaan wawasan, kekayaan pilihan justru bagi pengikutnya. Yang harus dihindari adalah perpecahan. Itu sikap Gus Dur sejak awal seperti itu. Nah, Gus Dur mengingatkan terus bahwa landasan kita hidup berbangsa dan bernegara itu konstitusi. Itu kesepakatan berbangsa kita. Jadi kesepakatan itulah yang harusnya kemudian terus-menerus diperbarui, terus-menerus menjadi bahan untuk mengembangkan bangsa ini. Tapi seharusnya para pemimpin itu menghindari perpecahan. Jangan justru para pemimpin demi mendapatkan dukungan, itu malah mendukung perpecahan di antara para pengikutnya, atau pengikutnya dengan pengikut saingannya. Itu yang Gus Dur selalu menolak. Karena itu tadi ada potongan wawancara Gus Dur ketika Gus Dur menyampaikan bahwa setelah Ibu Mega kembali ke kebagusan, Gus Dur lah yang pertama menyapa Ibu Mega. Maksudnya Gus Dur yang memulai, padahal waktu itu kondisinya kan kita tahu pertentangan politik, Ibu Mega menggantikan Gus Dur, kemudian para pendukung Gus Dur itu kecewa sekali. Lalu setelah Ibu Mega kemudian kembali ke kediaman, sudah digantikan oleh Pak SBY, waktu itu Gus Dur yang mendahului untuk membangun jembatan dengan Ibu Mega. Karena bagi Gus Dur, perbedaan politik ya perbedaan politik, tidak ada implikasinya terhadap silaturahmi. Begitu juga dulu terhadap Pak Harto. Gus Dur salah satu pejuang yang menolak sikap-sikap opresif, sikap-sikap militeristik dari pemerintahan Orde Baru. Tetapi Gus Dur tetap menjaga hubungan baik dengan Pak Harto dan keluarga. Jadi dibedakan antara perbedaan dengan perpecahan. Oke, Mbak Alisa, kalau melihat kondisi sekarang begitu ya, agama sebagai alat politik, banyak hoax bersebaran begitu. Bahkan kemarin ada yang mengatakan begitu bahwa kalau tidak terpilih salah satu pasangan, tidak ada lagi yang menyembah Allah seperti itu, Mbak. Kalau Anda melihat kondisi saat ini, bagaimana komentar Anda, Mbak? Apakah Anda melihat toleransi ini adalah sesuatu yang semakin besar di Indonesia atau justru semakin mundur ini, Mbak Alisa? Kalau kita melihat kondisi saat ini, kita dibandingkan dengan negara lain, tentu kita masih jauh lebih baik. Indonesia masih menjadi model untuk toleransi. Tetapi kalau kita mengukurnya dari 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kondisi yang sekarang, kemudian proyeksi ke depan, kita punya PR, Mbak. Kita harus segera mengembalikan mainstreamnya atau arus utamanya kepada karakter asli Indonesia, yaitu toleransi. Misalnya doa yang kemarin itu, memang doa itu mengambil doa Rasulullah di zaman perang Badar dulu, tetapi itu sangat tidak relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, dan adalah naif untuk mengatakan bahwa ketika salah satu pemenangnya itu
ketika satu pihak menang maka kemudian yang lain akan menghancurkan Indonesia seperti itu. Jadi bagi saya itu lebay ya. Baik, baik Mbak Alisa, sebagai putri tertua dari Gus Dur, tentunya Anda memiliki hubungan yang dekat begitu dengan almarhum ayah Anda, kemudian juga tentunya banyak pemikiran, teladan yang sering dibagi dengan Anda. Mungkin Anda bisa bagi juga kepada pemirsa, terutama kaitannya dengan situasi sekarang begitu ya Mbak ya, di mana tahun politik ini sedang berlangsung, Mbak. Apa mungkin yang paling bisa membuat juga suasana jadi adem begitu Mbak Alisa? Kalau bagi saya dalam situasi politik seperti ini, maka yang selalu saya ingat adalah bagaimana Gus Dur memperlakukan orang-orang yang berbeda atau berlawanan dengan beliau. Beliau sama sekali tidak menyimpan dendam, beliau sama sekali tidak baper ya kalau istilah anak sekarang gitu. Perbedaan politik itu betul-betul diterima sebagai perbedaan politik. Gus Dur adalah demokrat sejati, seorang pejuang demokrasi sejati. Maka Gus Dur selalu mengedepankan sikap begini. Saya bisa tidak setuju dengan apa yang Anda sampaikan, tetapi hak Anda sebagai warga negara itu akan saya hormati dan saya bela sampai titik darah penghabisan. Itu disampaikan kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Bahkan Gus Dur juga tidak segan untuk berdialog dengan siapapun, termasuk misalnya pada saat beliau di istana, beliau berdialog dengan kelompok-kelompok yang menyerukan jihad ke Ambon waktu itu. Saya ingat sekali para demonstran itu diundang masuk ke dalam istana dan berdialog dengan Gus Dur. Karena itu kalau saya mengharapkan para pemimpin mengingat bahwa jabatan itu bukan sesuatu yang dibawa mati dan tidak akan melekat pada diri kita selamanya. Jabatan adalah jalan untuk mendapatkan kemaslahatan umat, dan karena itu tidak perlulah sampai bermusuhan dan membuat warganya atau pengikutnya kemudian memusuhi pengikut dari kelompok yang lain atau calon yang lain. Baik, baik. Terima kasih Mbak Alisa Wahid, terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami dalam program Metro Pagi Prime Time.